Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 ini, saya akan mengomentari elektabilitas Partai Nasdem anjlok dari 5,1% turun 3,8% akibat mendukung Anies Baswedan. Setelah Kongres Partai Nasdem selesai, dilanjutkan penentuan calon presiden dari Partai Nasdem dengan mengusung yang pertama Anies Baswedan selaku calon presiden, yang kedua Andika Perkasa, Panglima TNI, dan ketiga Ganjar Pranowo. Setelah Partai Nasdem menentukan Anies Baswedan calon pertama sebagai Presiden RI dalam tahun 2024, lalu Poltreking melakukan survei Partai Nasdem. Dengan hasil survei yaitu elektabilitas Partai Nasdem anjlok dari 5,1% menurun menjadi 3,8% di bawah ambang batas 4%. Anjloknya elektabilitas Partai Nasdem karena mengusung Anies Baswedan calon presiden, karena Anies Baswedan kinerjanya tidak baik, antara lain pembangunan rumah rakyat dengan uang muka 0% gagal, malah bermasalah ditangani KPK, di mana KPK sedang menangani dan memeriksa perkara tersebut. Demikian juga kelebihan bayar 800 juta atas pembelian mobil pemadam kebakaran, dan juga penanggulangan masalah banjir gagal. Kalau hujan lebat, kota Jakarta bisa tergenang air selama 2 minggu. Berakibat perabotan rumah tangga warga DKI rusak seperti kursi, kulkas, mobil, banyak semua yang rusak karena tergenang air tersebut. Pembangunan sirkuit balap mobil Formula E dari awal pembangunan sampai pelaksanaan balap mobil Formula E di sirkuit Ancol mengalami kerugian ratusan miliar. Pergantian nama jalan mendapat penolakan dari masyarakat, di mana masyarakat menolak pergantian jalan tersebut. Karena dengan adanya pergantian jalan tersebut merepotkan masyarakat setempat, terutama nomor KTP-nya, nama keluarganya, kartu keluarganya, SIM-nya, masalah BPKB-nya dan lain sebagainya. Banyak yang harus diganti. Katanya sampai 50.000 nanti akan mengurus perbaikan KTP-nya tersebut. Sehingga masyarakat menolak pergantian nama jalan tersebut. Ditambah lagi, Anies Baswedan sudah dideklarasikan Forum Pembela Islam Reborn sebagai calon presiden RI. Jadi berdasarkan hal tersebut, sudah wajar elektabilitas Partai Nasdem anjlok dari 5,1% menjadi 3,8%. Harapan saya kalau Partai Nasdem tetap mengusung Anies Baswedan calon presiden, elektabilitas Partai Nasdem tambah anjlok dan pendukungnya bertambah hilang hingga batas waktu, sehingga batas 4% tidak terpenuhi, akan hilang dari lembaga DPR RI. Minimal ambang batas duduk di DPR minimal 4%. Akhirnya saya lihat masalah Baswedan ini, dia mengusung orang, tidak melihat kemampuannya, prestasi kerja dan sebagainya, hanya dilihat dari sudut politik identitas tersebut. Karena waktu Anies Baswedan terpilih sebagai wali kota, sebagai gubernur DKI, dia menggunakan politik identitas. Mungkin sekarang ini bahkan juga mendukung politik identitas ini, Partai Gerindra ini, sehingga dia membawa nama Anies Baswedan tersebut. Sudah jelas-jelas juga Anies Baswedan sudah dipromosikan oleh organisasi Forum Pembela Islam Reborn untuk menjadi calon presiden RI. Tetapi itulah itu kan akhirnya nanti mendapat penolakan daripada masyarakat. Terbukti masyarakat menolak Anies Baswedan. Jadi sampai sekarang
Akibatnya elektabilitas daripada Partai Nasdem ini menurun dari 5,1% menjadi 3,8%. Ini nanti kan kalau pemilihan umum nanti lama-lama kalau dia tetap berpegang kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden, diduga nanti akan Partai Nasdem ini akan bertambah anjlok lagi elektabilitasnya. Jadi harapan saya kalau Partai Nasdem tetap mengusung Anies Baswedan calon presiden, elektabilitas Partai Nasdem tambah anjlok dan pendukungnya akan hilang, lari ke partai nasionalis lainnya hingga batas 4% tidak terpenuhi, akan hilang dari lembaga DPR RI. Minimal ambang batas duduk di DPR minimal 4%. Karena untuk duduk di dalam lembaga DPR, dia minimal suaranya ada 4% kader Partai Demokrat yang duduk di DPR tersebut. Nanti mungkin tidak akan tercapai. Dan itulah harapan saya kalau Partai Nasdem tetap mengusung Anies Baswedan calon presiden, elektabilitas Partai Nasdem tambah anjlok dan pendukungnya bertambah hilang hingga batas 4% tidak terpenuhi, akan hilang dari lembaga DPR RI, minimal ambang batas duduk DPR minimal 4%. Sekian dan terima kasih.